Halo semuanya, kembali lagi di channel R Movie. Kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul The Elevator Game. Film ini berkisahkan tentang sekelompok remaja yang memang suka membuat video tentang paranormal experience. Namun tanpa mereka sadari, kegiatan ini dapat membuat sebuah pintu gerbang antara alam gaib dan nyata secara tidak sengaja menjadi terbuka dan mengakibatkan mereka semua dalam bahaya. Jadi gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Becky yang sedang memainkan sebuah permainan di dalam lift, di mana permainan itu mengharuskan para pemain untuk menekan nomor lantai 4, 2, 6, 2, 10, 5, dan 1. Para pemain juga diharuskan untuk menutup mata dan jangan sesekali menengok ke belakang ataupun berbicara kepada makhluk yang masuk ke dalam lift ketika lift berada di lantai 5. Karena konon katanya, di lantai 5 tersebut ada sesosok makhluk yang sangat menakutkan yang diberi nama wanita lantai 5. Dan apabila pemain berhasil mematuhi peraturan itu, maka makhluk ini akan mempersilahkan pemain untuk memasuki sebuah dunia yang diberi nama Red World atau dunia merah. Namun, jika mereka melanggar aturan ini, maka makhluk itu akan memburu dan mencabik-cabik tubuh mereka. Pada awalnya, Becky menjalankan permainan sesuai aturan, hingga sampailah ia di lantai 5 gedung tersebut. Saat itulah, Becky merasa sangat ketakutan, akan tetapi ia tetap menutup matanya dengan erat. Namun, entah kenapa, di detik-detik akhir lift itu ingin tertutup, Becky justru membuka matanya. Dan tentu saja, itu adalah suatu hal yang melanggar peraturan, hingga terjadilah suatu hal yang mengerikan. Setelah kejadian itu, scene pun berpindah pada sekelompok remaja yang memang suka membuat video tentang paranormal experience. Dan mereka adalah Chloe, Chris, Kevin, Matty, dan Izzy. Di tengah perbincangan mereka, Kevin memperkenalkan seorang sukarelawan yang bernama Ryan. Namun, di sini tampak yang lain kurang suka dengan keberadaan Ryan. Soalnya, grup mereka ini sedang mengalami krisis dana, namun Kevin malah menambah personil mereka. Kebetulan, grup mereka ini sudah mempunyai sebuah sponsor. Namun, pada video terakhir, sang klien tidak cukup puas dengan video yang mereka buat, karena produksi klien tidak terlihat dengan jelas di video sebelumnya. Oleh karena itu, sang klien meminta kepada mereka untuk sesegera mungkin membuat sebuah video baru dengan menampilkan produknya secara jelas. Jika tidak, maka klien tersebut akan menarik sponsornya dan tentunya akan memperburuk status finansial mereka. Mengetahui hal tersebut, Kevin selaku manajer grup ini bertanya kepada anggotanya, video apa yang ingin mereka buat saat ini. Banyak yang membuat usulan, namun dikarenakan dana yang kurang, jadi mereka tidak bisa bepergian terlalu jauh dari tempat mereka berada. Kebetulan, Ryan mempunyai sebuah ide, di mana ia menyarankan mereka untuk memainkan sebuah permainan yang diberi nama The Elevator Game, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Pada awalnya, banyak pertentangan dari para pemain, terutama si Chris, terlihat sangat tidak setuju dengan permainan itu. Namun karena waktu yang mereka punya tidak banyak, mereka pun menyetujui usulan dari Ryan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gedung kantor. Mereka melakukan kegiatan ini tanpa diketahui oleh pengelola gedung. Mereka pun langsung menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Dan sampailah ketika mereka mulai membuat video. Ketika di dalam lift, Chris merasa video yang akan mereka buat terasa membosankan. Oleh karena itu, ia membuat sebuah rencana di mana dia akan dengan sengaja membuka matanya
demi membuat video lebih menarik. Tentunya hal itu mendapatkan pertentangan dari teman-temannya. Namun Chris tetap melakukan rencananya tersebut. Chris dengan sengaja membuka matanya dan hal yang tidak terduga pun terjadi. Okay. Final step, press 1. Oh, we're going up. And didn't you? Chill, I didn't do anything, Daddy. Oh God, she's pulling us up. Something's not right here. Well, maybe it's the fifth floor woman. Ternyata ada seorang pegawai gedung itu yang belum pulang dari sana. Di sisi lain, Izzy dan yang lainnya merasa kurang puas dengan video yang mereka buat karena ada beberapa bagian yang secara tiba-tiba menjadi error dan tidak terekam. Mereka berniat untuk melakukan rekaman ulang, akan tetapi Chris menolak keras usulan itu. Di tengah ketegangan itu, Ryan pun langsung mengucapkan bahwa Chris takut untuk melanjutkan permainan. Karena Chris tahu tentang apa yang terjadi oleh Becky. Ternyata Ryan merupakan adik kandung dari Becky. Ia berniat untuk menyelamatkan kakaknya yang telah hilang dengan cara memainkan permainan ini kembali dan berharap bisa masuk ke Red World untuk mencari Becky. Ryan tahu bahwa Becky membuat video permainan ini hanya untuk membuat Chris terkesan. Karena dulu Chris dan Becky pernah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Setelah mendengarkan penjelasan Ryan, mereka pun langsung kecewa dengan Chris, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Ketika yang lain sedang menuju rumahnya, Ryan secara diam-diam memutuskan untuk melanjutkan permainannya sendiri. Di sisi lain, Izzy dan Kevin baru menyadari bahwa kamera yang mereka pasang di dalam lift belum mereka ambil, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke tempat itu. Merasa tidak enak dengan apa yang terjadi tadi sore, Chris menelpon Chloe dan meminta maaf padanya. Namun tiba-tiba, telepon mereka pun terputus begitu saja. Merasa ada yang tidak beres, Chris memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumahnya. Namun hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Chris menjadi orang pertama di grup ini yang tewas dengan cara yang mengenaskan. Hello? Kembali kepada Ryan yang melanjutkan permainan itu. Ia bermain dengan sangat tepat, hingga akhirnya makhluk itu mengizinkan Ryan untuk masuk ke dalam dunianya, yaitu Red World. Ryan langsung mencoba untuk mencari kakaknya, namun sayangnya yang ia temukan justru sang wanita lantai 5. Ryan yang merasa sangat panik, langsung buru-buru masuk ke dalam lift itu. Di saat yang bersamaan, Izzy dan Kevin sedang menggunakan lift tersebut. Bukannya langsung kembali ke rumahnya, mereka justru melakukan permainan tersebut kembali. Namun kali ini, Izzy seakan menantang makhluk itu dan sama sekali tidak mengikuti aturan. Hingga mereka berdua pun harus tewas secara mengenaskan pula. Oh, we had our fun. Setelah kejadian itu, pintu lift pun berhasil terbuka, di mana Ryan langsung masuk dan menemukan sebuah kamera yang berisi rekaman kejadian Izzy dan Kevin. Tanpa berpikir panjang, Ryan langsung menghubungi Chloe dan memintanya untuk bertemu di kantor mereka saat itu juga. Di sisi lain, Matty sedang menunggu bus di sebuah halte, namun bus tersebut tidak kunjung datang. Sialnya, Matty juga mendapat teror dari sang wanita lantai 5. Matty langsung menghubungi Chloe dan mereka pun akan bertemu di kantornya. Namun sebelum dia pergi ke sana, Matty percaya bahwa garam dapat mengusir makhluk jahat dan ia pun langsung masuk ke dalam sebuah restoran hanya untuk mengambil beberapa botol garam. Singkat cerita, mereka semua berkumpul di kantor tersebut. Chloe berusaha menghubungi teman-temannya yang lain, namun semua itu terlambat. Matty yang percaya dengan garam langsung membuat sebuah lingkaran dengan garam itu. Chloe yang awalnya tidak percaya dengan cerita mereka berdua, akhirnya merasakan sendiri kehadiran sosok wanita lantai 5 yang secara tiba-tiba hadir di sudut ruangan. Hello? Just call the monster right over to us, why don't you? Matty yang percaya dengan garam mencoba untuk mendekati si wanita. Namun sayangnya, teori tersebut merupakan suatu kesalahan, hingga akhirnya Matty juga harus tewas oleh makhluk itu.
Melihat Matty tewas secara mengenaskan, Chloe dan Ryan langsung berlari menuju lift yang tadi karena mereka berencana untuk menutup kembali gerbang yang secara tidak sengaja terbuka akibat ulah mereka sendiri. Hingga akhirnya mereka pun kembali masuk ke dalam dunia merah. Di sana, Ryan melihat sesosok wanita yang dia yakini merupakan Becky kakaknya. Namun Chloe terus menyadarkan Ryan bahwa itu bukanlah kakaknya dan mereka pun langsung kembali ke dalam lift dan berencana untuk kabur dari sana. Merasa semuanya sudah selesai, mereka merasa sangat senang. Namun, kesenangan tersebut tidak berlangsung lama. Ternyata, lift tersebut malah berhenti kembali di lantai 5 dan pada akhirnya Chloe harus tewas juga di sana. Kini tinggal seorang Ryan. Namun, ketika lift terbuka, Ryan tidak kembali ke dalam dunia asli, melainkan ia kembali ke dalam dunia merah dan dia bertemu dengan kakaknya, yaitu Becky. Ryan. Di akhir scene, kita diperlihatkan bahwa ada seorang vlogger yang mengunjungi lift tersebut dan mengatakan bahwa lift ini merupakan tempat di mana terjadinya sekelompok remaja yang hilang 2 tahun lalu setelah memainkan The Elevator Game. Penasaran dengan permainan tersebut, wanita ini berencana untuk memainkannya dan inilah yang terjadi. I know I am. By going to 4. Film pun berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan sesekali kita menyepelekan suatu peraturan, apalagi peraturan tersebut berhubungan dengan nyawa kita sendiri. Karena kalau kita mengabaikannya, bisa jadi nyawa kita menjadi taruhannya. Ya, segitu aja ya untuk review film kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya karena akan ada updatean video selanjutnya. Oke, kalau kayak gitu, sampai jumpa di next video. Bye-bye.